Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil ma qad bada'na fi syarh al-usul min ilmi al-usul ma'a fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an wasalna ila kalamil muallif wal hasilu anna kulla man fa'ala muharraman jahilan falaysa alaihi syai' la ithma wala kafarata fima fihi kafarah wala hadda fima fihi al-had. Bagi kesimpulannya bahwasanya ini kita sedang membahas mawani'ut taklif di halaman 224. Salah satu mawani'ut taklif itu adalah al-jahal. Kita katakan bahwasanya kullu man fa'ala muharraman jahilan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan atas dasar ketidaktahuan, falaisa alaihi syai', maka tidak ada konsekuensi apapun baginya. La isma wala kafarata fima fi kafarah. Tidak ada dosa bagi dia, tidak juga wajib membayar kafarah dalam perkara-perkara yang ada kafarahnya. Nah, jadi tidak semua ibadah itu ada kafarah penggantinya ya. Tidak semua kemaksiatan itu ada kafarahnya. Wala hadda fima fihi al-had, begitu juga al-had. Baqi an yuqal hal tuqbal da'wal jahli min kulli man idda'a. Apakah diterima setiap orang yang mengaku-ngaku diri tidak tahu? Yang dia mengatakan, saya nggak tahu ini makanya saya lakukan. Apakah kita terima semuanya? Wa hadhihi mas'alatun turad wa hadhihi mas'alatun tarid. Falau qala qailu ana jahilun hal kullu man idda'a annahu jahilun naqbal da'wahu fil jahal fihi tafsil. Al jawab fihi tafsil. Fa in wujidat qara'in tadullu ala sidqihi fa innahu yusbitu lahu hukmal jahil wa illa fala. Jadi kalau ada qarinah yang menunjukkan atas kejujurannya, qarinah di sini bisa berbagai macam, bisa saja bentuknya misalkan situasi lingkungannya, misalkan dia tinggal di tempat yang jauh dari peradaban, maka itu ada qarinah ala sidqihi. Dia mengatakan saya jahil, maka ada qarinahnya. Atau dia tidak mampu untuk bepergian menuntut ilmu dan tidak ada orang menyampaikan kebenaran kepadanya, yaitu qarinah juga. Jadi qarinah itu banyak bentuknya. Maka jika seperti itu, yusbitu lahu hukmul jahil, maka di sini kita hukumi dia orang yang jahil. Berarti kita terima perkataannya tersebut. Wa illa fala. Law qala qail aisha fi biladil muslimin innahu la ya'rif anna syurbal khamri haram la naqbaluh li'anna hadha la yujhal baina al-muslimin. Tapi kalau ada orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, dia tinggal di negeri kaum muslimin, apalagi di situ mayoritas kaum muslimin, apalagi di negara kaum musliminnya terbesar, di situ populasi muslim terbesar. Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu bahwasanya minum khamar itu haram, la naqbaluh. Kita tidak terima ya, anggapan yang seperti ini tidak kita terima. Li'anna hadza la yujhal bainal muslimin. Karena ini ada suatu perkara yang disepakati atau diketahui oleh semua kaum muslimin. Lakin law anna rajulan aslama hadisan. Kan tapi kalau ada seorang laki-laki baru masuk Islam. Hadisan huna bimana? Ya, jadidan. Nah, al-hadis lughatan al-jadid. Wa lam ya'ish fi bi'atil muslimin minal asal. Dia sebelumnya tidak tinggal di negeri atau di lingkungan kaum muslimin. Ya, walam ya'lam annal khamra haramun. Dia tidak tahu bahwasanya khamar itu telah diharamkan. Fa inna naqulu lahu la syai'a 'alaik. Maka tidak ada apapun atasmu, la isma fil akhirah wala 'uqubata fid dunya li'annahu jahil. Wa hadhil qa'idah la yustasna minha syai'un 'alal qawlir rajih. Tidak ada istisna dalam kaidah umum ini secara menurut pendapat yang rajih. La mahdhuratil ihram wala mahdhuratis shaum. Ya, jadi semua dalam masalah haji, puasa, salat, ya, semuanya itu berlaku kaidah umum tadi. Paham ya? Ini adalah al-qaul ar-rajih. Jadi nanti kalau antum dapat di pembahasan ini lagi ada mengatakan selain yang kita katakan di sini, maka itu adalah pendapat yang lain. Ya, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwasanya la yustasna minha syai'. Qaluhu kaman takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalam. Contohnya orang yang jahil adalah orang yang berbicara ketika salat, ya, karena dia tidak tahu bahwasanya hukum berbicara ketika salat ada haram. La ya'tham wala tubtilu salatuhu, maka salat wala tabtulu salatuhu, maka salatnya tidak batal. Wa hadhil mas'alatu dakhilatun fil umum. Ini akan masuk nanti pembahasan ini di pembahasan al-am.
Taib. Walaha dalilun khas aidan wa huwa Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu hina dakhala ma Rasulullah wa yusalli fa'atisa rajul min al-qaum faqala alhamdulillah faqala Muawiyah yarhamukallah yukhatibu khitaban faramahu an-nas bi absarihim. Ketika itu Muawiyah bin al-Hakam ya tidak paham bahwasanya tidak boleh berbicara ketika salat, ada seorang sahabat yang lain dia bersin di situ. Nah, sahabat ini ketika saat bersin dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian Muawiyah menjawab yarhamukallah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi juga. Ya, yukhatibu khitaban, jadi khitabnya kepada orang yang bersin tersebut. Faramahun nas bi absarihim, maka para sahabat yang lain pun melihat kepada Muawiyah bin al-Hakam, melihat dengan pengingkaran di sini. Yakni ja'alu yanzuruna ilaihi bi absarihim, lakin abrara bi hadza wa lam yakul nazaru ilaihi li shiddatin nazar wal inkar. Ya, syiddati an-nazar wal inkar. Jadi mereka ya, sangat mengingkari perbuatan Muawiyah tersebut, ya. Semuanya menoleh kepada Muawiyah bin al-Hakam. Walihada yaqulul 'amah fulan ramani bi syarrin minan nazar, yakni bi nazarin had. Ya, jadi kalau kita mengatakan anta ramaitani bin nazar, di mana anta ra'aita ilayya bin nazaril inkar. Amma mujarrad an-nazar hada naqul nazartu ilaik. Paham tak al-farq bainahuma? Jadi roma melempar dengan pandangan itu maksudnya dengan pandangan ingkar, pandangan yang tajam gitu, ya, pandangan mengingkari. Misalkan sekarang kita lagi halakoh begini, tiba-tiba Ali misalkan mengeluarkan HP kemudian nyalakan musik misalkan, ya, kita tidak bisa mengingkari dengan perkataan, kita lihat dia, ya, kita lihat semua dengan pandangan apa? Pandangan mengingkari. Hada ar-ramyu bin nazar, amma an-nazar faqat laisa fi inkar. Yaqulu faramanin nas bi absarihim faqultu wa sakula ummayah hada lafzu az-zajar, ya, sakilat ummuka. Pernah dengar sakilat ummuka? Nah, semisal dia wa sakla ummayah, ya, sungguh celaka kedua orang tuamu. Ummayah di sini maksudnya dua orang tuamu. Fazada wa takallama kalaman akhar, ya, jadi ya, fazada wa takallama kalaman akhar faja'alu yadribuna ala afkhazihim yuskitunahu fasakata. Muawiyah ketika dilihat oleh para sahabat dengan tatapan yang seperti itu, ya, maka Muawiyah mengatakan wasakla Umayyah, ngapain kalian lihat gitu, ya, celaka kalian, ngapain lihat ketika salat gitu. Fazada wa takallama kalaman akhar, berarti dia berbicara kan lanjutan selain dengan yarhamukallah tadi. Maka akhirnya para sahabat yang lain pun memukul paha-paha mereka, tujuannya untuk yuskitunahu, agar dia diam. Ya, rasa kata, maka diamlah di situ Muawiyah. Hadzal kalam la syakka annahu mubtilun shalah, ini perkataan yang membatalkan salat ini. Lakin ar-rajul jahil wa kalamuhu al-awwal a'dar li anna fil awwal ma'ulima itlaqan, lakin fi tsani lamma ramahu an-nas bi absarihim alima annahu munkirun 'alaihi syai'an qad yakunu inkaruhu min ajli takallumihi fi shalah wa qad yakunu inkaruhu min ajli ijabati tasmiyatihi al-atis. Jadi kenapa Muawiyah mengatakan wa sakla Umayyah itu? Karena dia menganggap bahwasanya para sahabat mengingkari jawaban yarhamukallah itu, padahal ini kan ada ajaran dari Nabi gitu maksudnya, ya. Muawiyah nggak paham bahwasanya yang diingkari oleh para sahabat itu bukan itunya, tapi pembicaraannya itu ketika sholat. Di luar sholat silahkan, tapi ketika sholat tidak begitu. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ya, ketika sholat sunnah boleh. Taib. Qad yakunu inkaruhu min ajli takallumi bis shalah wa qad yakunu inkaruhu min ajli ijabati tashmiyatil atis, lakin la syakka annahu qad qama indahu syubha fi annahu fa'ala syai'an yastahiqul inkar wa li hadha qala wa sakla Umayyah wa rubbama naqul inna Muawiyah radhiyallahu anhu ma dhanna annahu haraman aslan yahsibu anna hadha khilaful adab masalan wa li hadha qala wa sakla Umayyah lakin ma yadri anna al-kalam yasilu ila hadzal had. Nah, jadi Muawiyah sadar bahwasanya setelah dilihat oleh para sahabat itu, berarti ngomong ketika salat ini, ya, ada sesuatu yang tidak boleh, tapi beliau nggak sampai berpikir itu derajat haram membatalkan salat. Beliau hanya mengatakan, oh ini mukhalifun lil adab, bukan adab yang bagus ketika salat begitu. Hanya sampai situ beliau mengiranya. Jadi masih ringan kan, karena menyelisih adab doang, berarti sunnah begitu, tidak sampai membatalkan salat. Yaqulu falamman sarafa an-nabi alaihi salatu wassalam min salatihi da'ahu. Nah, ketika selesai salat, Nabi panggil Muawiyah, qala fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Nah, kata Muawiyah, demi bapak dan ibu saya tidak pernah melihat ada seorang guru, seorang pengajar yang lebih baik dalam mengajar daripada beliau. Wallahi ma kaharani wala naharani. Beliau tidak menghardikku, tidak membentakku. Wa inna ma qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Perhatikan kalimat ini khabariyah bentuknya. Ya, bukan insya. Kalau insya mengatakan
limadha fa'alta hadha la yajuz haram alayka bi'adati salam dan hada insya walakin huna ja'a nabi bil khabar hada yadullu ala anna al khabar ada alyan fil khitab min al insya. Jadi kalimat khabariyah itu lebih lembut dibandingkan dengan insya. Maka kalau ada perkara-perkara yang seperti ini, misalkan antum ketika ngisi kajian yang bertanya, Ustaz boleh nggak saya berzina? Ya, jangan langsung diinsya dengan mengatakan haram ya akhi, ya. Ukhruj minal masjid atau sebagainya, perkataan yang insya seperti itu, tapi sampaikan dengan khobar bentuknya. Ya, sampaikan khobarnya. Baik. Inna hadhihi shalah, kata Nabi, ini khobar ini bentuknya. Salat ini la yasluh fiha syai' min kalamin nas, enggak sepatutnya ada perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Di dalam salat itu hanya ada tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an atau kama qala Nabi. Walam ya'murhu bil i'adah, Nabi enggak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang salatnya. Padahal ala anal kalam minal jahil la yubtilus shalah. Berarti ini perkataan dari orang jahil tidak membatalkan salat, ya. Bagaimana kalau tidak jahil, ya batal. Ya, seandainya Muawiyah itu tahu hukumnya tadi, maka batal salatnya dan Nabi pasti akan suruh dia untuk mengulang. Lakin law qala qail la'allahu amarahu walam yunqal. Ya, mungkin Nabi perintahkan dia untuk salat lagi tapi nggak dinukilkan. Nah, bisa jadi begitu. Ya, hadza ghairu warid. Ya, li'annahu law amarahu bil i'adah lakanat al i'adah min syariatillah. Ya, ini perkataan yang syadz, perkataan yang lemah seperti ini. Ada khilaful asal kita katakan. Nah, ini bukan istifsal di sini. Ya. Baik, seandainya Nabi SAW memerintahkan Muawiyah untuk mengulang, tentu perintah tersebut akan disebutkan, akan diriwayatkan, karena itu bagian dari syariat Allah. Walau kanat min syariatillah la nukidat ilaina. Ya, kalau itu bagian dari syariat Allah pasti dinukilkan kepada kita. Li'annahu la yumkin anna syariah tuhmal wala tunqal. Gak mungkin syariat Allah itu dilalaikan, tidak dinukilkan. Wa hadhi qaidah yajibu tanabbuhu ilaiha li'anna ba'dal ulama rahimahumullah yuriduna mithla hadzal irad la'allahu kana walam yanqul. La'allahu kan walam yanqul walam yunqal. Fa yuqalu la law kana indana umum lakunna na'khudhu bil umum, lakunna di situ. Lakunna na'khudhu bil umum wa illam na'lam annahu 'amila bihi, lakin ma indana umum yadullu ala anna al mutakallim walau kana jahilan tubtilu salatahu atau betul salatuhu. Jadi kita berpegang kepada keumuman, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan ada perintah, maka kita berpegang dengan keumuman bahwasanya Muawiyah tidak diperintahkan untuk mengulang salatnya. Idzan naqul law kanat i'adatus salah wajibatun alaihi la amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Walau amarahu lanukila ilaina li'annahu idza amarahu bil i'adah saratil i'adatu min syariatillah wa syari'atun la budda an tunqal ilaina li'anna syar'a mahfudun, karena syariat itu terjaga. Baik, qaluhu thumma qala fil matan wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi, dan jika ia meninggalkan sesuatu yang wajib jahilan biwujubihi, karena tidak tahu akan kewajiban suatu perbuatan tersebut, la yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Tidak wajib dia mengqadanya jika waktunya telah lewat. Ini batasannya ya, kalau waktunya telah lewat. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi. Dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada al-musi' fi salatihi. Paham itu mana al-musi' fi salatihi? Ada hadis yang masyhur dari Abu Hurairah ya. Hadis al-musi' fi salatihi namanya. Yaitu seorang sahabat yang salatnya terburu-buru. Ya, terburu-buru kemudian Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Hadis yang dikenal dengan nama hadis al-musi' fi salatihi. Wa kana la yatma'innu fiha. Seorang sahabat yang musi' fi salatihi itu dia tidak tenang ketika salat. Lam ya'murhu bi qada'i ma fata minas salawat. Nabi tidak perintahkan untuk qada. Wa inna ma amarahu bi fi'li salatil hadirah 'alal wajhil masyru'. Tapi Nabi perintahkan untuk salat di waktu itu juga dengan cara yang benar, bukan qada. Paham ya? Kalau qada itu berarti salatnya itu batal. Ya, qada itu batasannya batal. Di sini Nabi hanya memerintahkan dia untuk salat segera dengan cara yang benar, untuk melengkapi cara salat yang tadi. Taib. Karena qad fata waqtuhu bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur, kemudian wal wajib imma an yakuna ghairu muaqqad ya wala muqayyad bisababin fa hadza idza tarakahu jahilan thumma alima fa'alahu mata alima. Jadi perbuatannya muaqqad maupun muqayyad ya, entah perbuatan wajib itu yang muaqqad atau muqayyad
Paham itu mana muakkad? Ada batasan waktunya ya. Muqayyad ada kaidnya. Kan sholat sunnah kan ada yang mutlak, ada yang muqayyad ya. Sholat tahiyatul masjid itu muqayyad. Ya, sholat sunnah mutlak tidak ada sebabnya. Fahada idza tarakahu jahilan tsumma alima. Yang ini kalau dia tinggalkan karena jahil, kemudian dia tahu, fa'alahu mata alima. Maka dia lakukan kapan dia ingat, kapan dia tahu. Nah, jadi yang tadinya jahil kemudian tahu, maka ketika tahu dia wajib dilakukan. Contohnya, al-hajju wajibun alal faur. Haji itu wajib alal faur. Paham itu mana al-faur ya? Right. Dan bersegera. Faman agnahullahu azza wa jalla. Maka bagi siapa yang Allah cukupi dia harta kekayaan, ya. Agnahu bimana a'tahullahul ghina, Allah berikan kepada dia kekayaan. Walam ya'lam anna al-hajja wajibun alal faur. Dan dia tidak tahu bahwasanya haji itu alal faur. Falam yahujja fis sanatil ula. Kemudian dia tidak berhaji di tahun pertama, wala fis saniyah, wala fis salisah. Naqulu lahu mata alimta fahujja. Kapanpun engkau tahu, maka berhajilah. Dia tahunya di tahun keempat, maka tahun keempat tersebut dia harus segera berhaji. Paham ya? Karena di sini ibadah wajibnya adalah ibadah yang muakkad atau muqayyad. Paham ya? Batasan waktunya. Baik. Walaysa 'alaika syai'. Tidak ada wajib qada di situ. Oh, berarti haji saya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang saya tidak lakukan itu berarti saya harus qada 3 kali. Enggak begitu. Paham ya? Nah, begitu. Li'anna hada lam yu'aqqad wa lam yuqayyad bisababin. Amma in kana ya'lam bi annahu wajibun 'alal fawr wa akharahu fa innahu ya'samu bit ta'khir. Adapun kalau dia tahu bahwasanya haji itu wajibun 'alal fawr, dia udah punya kekayaan ini. Dia tahu haji itu wajib segera mungkin. Wa akharahu, tapi sengaja diakhirkan, fa innahu ya'sam bit ta'khir. Maka dia berdosa disebabkan oleh takhirnya tersebut. Wa wujubul haji bakin fi zimmatihi, dan haji itu tetap menjadi hukumnya wajib bagi dia. Ya, fi zimmahnya. Berarti dia belum bara'atun minadz zimmah ya. Baik. Li'annahu ghairu muaqqad. Wa imma an yakuna muaqqatan wa fatal waqt wa huwa la ya'lam bi wujudi fa naqul hadza la yakhlu min halatain. Adapun kalau ibadahnya muakkad dan waktunya sudah lewat, ya, waktunya sudah lewat, misalkan sholat, misalkan waktunya sudah lewat, wa huwa la ya'lam biwujubihi, dan dia tidak tahu tentang kewajiban ibadah tersebut, fanaqul hadza la yakhlu min halatain. Maka orang seperti ini ada dua kondisinya. Kondisi yang pertama, an yakuna muqassiran bihaitsu yakunu indahu syubha fil wujub walakin yatrukus su'al. Yang pertama, dia adalah muqassir, ya, orang yang salah, khata, ya. Dia melakukan suatu perbuatan yang salah, yang keliru, ya. Dia adalah orang yang keliru. Bihaitsu yakunu indahu syubha fil wujub. Karena dia memiliki syubhat masalah wajib apa tidaknya ibadah tersebut, walakin yatrukus su'al. Kalau orang punya syubhat, ya, yang wajib bagi dia apa? Bertanya. Tapi dia sini yatrukus su'al. Ya, tinggalkan bertanya. Syubhat itu kan artinya perkara yang samar-samar, ya. Perkara yang samar-samar. Maka dia segera bertanya. Fahada la syakka fi annahu yalzam biqada'i ma sabaq. Maka seperti ini dia wajib mengqada apa yang telah lewat. Walau tarakahu jahilan li'annahu muqassirun mufrid. Ya. Li'annal wajiba 'alaihi an yas'al. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa kullu insanin yaqul inna hadzal rajula muqassirun wa hadzal rajul mufridun fa huwa ghairu ma'dzur. Maka tidak ada udzur bagi yang seperti ini. Falimada lamma qila hadza wajib, ya, yadussu ra'sahu fir ramal wa yaskut fala yajuzu hadza, wa yadussu ra'sahu fir ramal wa yaskut fala yajuzu hadza walau qila lil insani inna fika mardan washtaba anna bihi mardan thumma sakata wa tarakha wastashra bihi al marad yalumuhu an-nas. Wa hadza tafrid ahyanan yakunu khafifan wa ahyanan yakunu syadidan. Sikap meninggalkan sesuatu seperti ini, meremehkan sesuatu ini bisa parah, bisa juga ringan, ya, bisa parah bisa ringan. Sikap meremehkan itu, ya, ada yang meremehkan yang sangat parah, ada yang meremehkan yang masih mending, ya, biasa-biasa saja. Ahyanan yakunu khafifan bi an lam yatra alaihi qalbu ala qalbihi anna hadha syai'a wajibun mithlu imra'atun balagat wa hiya saghirah, ya, wa ya'tiha al-haid wa hiya lam tatim 15 sanah. Fakanat la tusalli wa la tasum bina'an ala anna al-bulugh innama huwa inda 15 sana. Fahada tafrid walakinahu khafifun fil waqi' id inna katsiran minan nas yafham hadzal faham. Ya, contohnya yang tafrid, paham itu mana tafrid, Mbak?
Ngerti nggak tafrid sama ifrat? Kalau tafrid itu dia muqassir, dia meremehkan. Kalau ifrat itu sebaliknya, dia berlebihan. Paham ya? Gulu. Misalkan sudah azan zuhur, ya, dia nggak pergi ke masjid, dia nunggu sampai hampir masuk waktu asar. Nah, itu namanya ifrat. Ya. Ada juga yang mufrid. Yang mufrid itu dia sebelum waktu zuhur sudah datang ke masjid dan sholat duluan. Nah, ada mufrid nakul. Paham ya? Tafrid. Baik. Bahada tafrid. Contohnya di sini misalkan contoh ifrat, ya. Contoh atau tafrid, ya. Contoh tafrid yang dia khafif. Ya, misalkan ada seorang perempuan, dia sampai usia balik tapi masih kecil umurnya. Ya. Nah, jadi patokan balik itu kan berapa? 15 tahun, ya. Nah, 15 tahun sampai 16 tahun itu patokan balik, ya. Nah, dan dia di sini umurnya 15 tahun. Perawakannya masih kecil, ya, dan masih dianggap kecil sama masyarakat. Akan tetapi ya'tihal haid. Ya, sudah haid dia. Ya. Wa hiya lam tatim 15 sana. Belum genap 15 tahun tapi. Paham ya? Jadi dia sudah haid tapi usianya belum 15 tahun. Biasanya kan 15 tahun tuh. Ya. Fakanat la tusalli wa la tasum. Maka dia tidak salat, tidak puasa karena dia meyakini bahwasanya ya balik itu usia 15 tahun. Paham maksudnya ya? Berarti sebelum sampai 15 tahun dia masih menganggap dirinya belum balik. Paham ya? Padahal sudah haid di situ. Ada tafrid, ini sifat meremehkan, ini tafrid. Sudah haid ya sudah sholat seharusnya. Walakinnahu khafifun fil waqi', akan tapi yang seperti ini khafif. Ya, ini tafrid yang khafif dia. Kenapa? Karena banyak manusia yang memahami seperti itu. Ini sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Walakin qad la yakunu tafritan idza kana ahluha yatakallamun wa tahaddatsuna bi anna al-insan la yablughu illa idza tamma lahu 15 sana fa hina idin takunu kallati nasya'at fi badiyatin ba'idah. Ya, itu kalau dia tahu, ya, sengaja dia tidak salat, tidak puasa, ya, karena menganggap bahwasanya patokan balik itu memang usia 15. Berarti jahil, ya kan? Ya, berarti dia jahil, ya. Atau misalkan keluarganya yang ngasih tahu dia, atau ada gurunya yang ngasih tahu dia bahwasanya usia balik itu 15 tahun. Ya, usia balik itu 15 tahun, nggak dijelaskan haid apa tidak. Nah, maka di sini ibaratnya orang yang tinggal di pedalaman dia, ya, tidak paham hukum syariat. Wa ahyanan yakunu tafritu syadidan. Kapan tafrid itu dikatakan syadid? Contohnya an yasma'al insan anna hadza syai' wajib wa yaqulu fi nafsihi innallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum uskut la tas'al ma huwa wajib aw mandub hadza mufritun tafritan syadidan fala syakka annahu la yu'dzar. Ada orang misalkan dia orang mengatakan bahwasanya ini wajib. Dia mendengar seorang dai mengatakan salat ini wajib, ya. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ya, wahai orang beriman, jangan bertanya tentang suatu hal jika sesuatu tersebut sekiranya nanti buruk bagi kalian. Ya, maka akhirnya dia diam, enggak nanya. Ya, la tas'al ma huwa wajib aw mandub. Dia enggak nanya ini hukumnya wajib atau mandub begitu. Ya, wa hadza mufrid tafritan syadidan. Yang seperti ini namanya tafrid syadid, namanya seperti ini, ya, tafrid syadid. Wa idza atahul khabar wa sami'a bi anna hadha syai' wajib wa tasahala wa tahawana wa qala tas'al an syai' uskut fa hadza bila syak annahu mufrid wa yalzam bil qada' sawa'un kathura al qada' aw lam yakthur. Maka orang yang seperti ini dia sengaja, ya, dia sengaja untuk bermudah-mudahan terhadap berita yang dia dengar, ya, bahkan dia sengaja untuk tidak bertanya tentang hal tersebut, memilih untuk pura-pura tidak tahu istilahnya, paham ya? Dia memilih untuk pura-pura nggak tahu aja, nggak usah nanya lah biar nggak diwajibin gitu. Kayak ini seperti anggapan Bani Israel gitu, ya, ya, nggak usah nanya biar nggak diwajibin begitu. Nah, maka seperti ini namanya mufrid syadid dan dia wajib qada. Dia wajib qada apa sesuatu tersebut nanti kalau dia sudah mengetahui beritanya. Entah banyak ataupun sedikit kodoknya, tetap dia wajib kodok. Nah, dia misalkan meninggalkan sholat sama 1 bulan, misalkan wajib dia kodok 1 bulan itu berarti, ya, wajib dia kodok di situ, ya, sedikit ataupun banyak, karena balasan atas sifat tafridnya itu, ya, itu iqab atas sifat meremehkan syariat.
Lakin asani alladhi qulna inna tafritahu sahlun yasir rubama naqul innahu idza syaqqa bi an qatat alaihi al-ayyam wal a'mal rubama naqul innahu li sulati tafrid wa masyaqqatil amal yu'fa anhu li anna masyaqqatal amal tahtaj ila dalil yatma'innul insan ilahi li ilzamin nas bi hadhil masyaqqah. Wa li hadha dzakara badal ulama fi kitab at-taharah annahu idza ishtabahat thiyabu tahiratin bi najasatin wa kathrat fa innahu yataharra fa idza lam taksur yusalli bi adadin najis wa yu'idu as-shalah. Baik, al-muhim anna al-ulama indahum aslun fi hadha wa hujjatuhum annahum al-masyaqqah la yumkin an nalzama an-nas bi hadhil masyaqqah illa bidalilin wadih. Ya, tadi kita katakan wajib dia qada banyak ataupun sedikit, tapi kaidah kita mengatakan tidak mungkin kita melazimkan manusia untuk melakukan suatu masyaqqah yang kecuali dengan dalil yang wadih, dan di sini dalilnya hanya secara logika saja, dalil akal saja. Hadzal ladzi taharrara lana fi hadhil mas'alah binisbah li tarkil wajib. Al-hala as-saniyah, berarti apa kesimpulannya keadaan yang pertama tadi? Apa? Baik. Keadaan yang pertama tadi adalah seorang ya yang dia mengetahui sesuatu tersebut, dia muqassir, ya. Dia punya syubhat tapi tidak bertanya, ya. Dia punya syubhat tentang perkara ini wajib apa tidak, ya, dia ragu-ragu, ya, dan dia punya kemampuan untuk bertanya tapi tidak bertanya. Orang yang seperti ini dinamakan muqassir atau mufrid. Dan mufrid itu ada tahapannya tadi, ya, syadid dan yasir atau qalil. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua di sini adalah apa di sini? An la yatra ala balihi wujubu hadza syai' min al-asl. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwasanya ini adalah sesuatu yang wajib. Wala yaduru fi khayalihi, enggak pernah terbayang di imajinasinya bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Walaysa indahu man yanzur ilaihi annahu yaf'aluhu, dan tidak ada yang melihat dia melakukannya. Fahadza ma'dzur, dan dia enggak pernah melihat ada orang yang melakukan, orang lain maksudnya, ya. Ya, misalkan di kampungnya enggak ada orang yang sholat, ya, dan dia enggak pernah terbayang sholat itu wajib bagi dia. Ya, misalkan dia tinggal di lingkungan non muslim di situ, dia lihatnya orang Nasrani itu sholat sekali seminggu, dia berpikirnya Islam juga begitu, nggak mungkin 5 kali sehari, jauh sekali perbandingan dengan Nasrani kan. Jadi mikirnya mungkin seperti itu. Fahadza ma'dzur wa la yalzimuhu qada'u ma fat li'annahu jahil wa lam yata'ammad al-itsm wa lam yufrid fi as-su'al. Hadha huwa alladhi taqtadihi al-adillah ba'da ta'ammul li'annahu ma'dzur. Yang seperti ini ma'dzur. Wa dalilu hadha hadithul musii fi salatihi fa inna hadha ar-rajula dakhala wa shalla salatan la yatma'innu fiha thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam thumma qala ijli fa salli fa innaka lam tusalli faraja'a ar-rajulu fa shalla kama shalla. Nah, kemudian laki-laki tadi sholat sebagaimana sholat yang pertama, sama-sama ngebut sholatnya, ya, tidak ada tumakninahnya di situ. Tsumma 'ada fa sallama 'ala an-nabi, nanti kembali menemui Nabi lagi, ucapkan salam. Nabi menjawab salamnya, mengatakan irji fa sholli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali begitu. Fa qala ar-rajul walladzi ba'atsaka bil haqq la ahsinu ghaira hadza fa'allimni. Nah, 3 kali laki-laki itu mengatakan, ya, demi Allah wahai Muhammad, wahai Nabi, la ahsinu ghaira hadza, saya nggak bisa memperbaiki salat lebih baik daripada ini, ajarkan saya. Subhanallahil azim, fa hadza uslubun ajibun la naqdiru alaihi, rajulun la yadri kaifa yusalli yuqsimu billadzi ba'athahu bil haqq wa lam yuqsim billah isyaratun ila annahu sayastalzimu ma yaquluhu li'annahu mab'utsun bil haqq. Mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, tidak mengatakan wallahi, padahal maknanya sama. Berarti ini memang benar dia ingin mendapatkan ilmu, karena apa yang akan disampaikan oleh Nabi nanti diakui sebagai sesuatu yang hak. Karena mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, berarti apa yang akan disampaikan oleh Nabi setelah ini adalah sesuatu yang hak. Baik, li'annahu mab'utsun bil haqq, ka'annahu yaqul innahu li zaman alayya an uti'a ma tuwajjihuni ilaih li'annaka mab'utsun bil haqq. Saya sudah mengakui bahwasanya engkau diutus dengan kebenaran, maka apa yang engkau sampaikan selanjutnya wajib saya patuhi karena engkau diutus dengan kebenaran. Walau jara li mislina fa innahu yadhhabu ila al-ismil karim wa huwa Allah fa yaqul wallahu ma'usinu ghairu hadza. Seandainya laki-laki tersebut adalah kita, kata Syekh di sini, seandainya itu adalah kita, nah tentu kita mengatakan wallahi ma'usinu ghairu hadza. Kita mengatakan wallahi, tapi di sini fikihnya hadzal rajul bagus, dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq.
Fa'allamahu Nabi alaihi salatu wassalam walakin Rasul alaihi salatu wassalam lam ya'murhu biqada'i ma sabaq li'annahu jahil wa na'lam annahu lam yuqassir wa dhahir annahu kana fi waqti shalah fa amarahu an yu'idaha 'ala al-wajhi as-shawab. Jadi bukan qada namanya kalau masih di waktunya. Fa in istaqama hadha ad-dalil fadhak wa illam yastaqim bi an awrada 'alaihi an yakuna hadha alladhi shalla lam yusalli fariḍah qad takunu nafilah fa inna naqul. Ada mengatakan salatnya itu salat sunnah bukan salat wajib, salat fardhu. Fa inna naqul at-ta'lil qawi wa huwa anna ma zala fi waqtin yutala fihi bi salatin muwafiqatin lisyar'i wa hadha ar-rajul shalla salatan ghayra muwafiqatin lisyar'i fayulzimu biha. Jadi ta'lilnya bahwasanya jika memang waktunya masih ada dan masih mungkin kita memerintahkan dia untuk sholat yang sesuai dengan syariat, maka kita perintahkan dia untuk mengulang sholatnya sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Apa maksudnya di sini ya? Baik. Ini kalau tentu punya anak nanti dia sholat nggak benar sholatnya dan waktunya masih ada, perintahkan untuk ulang sampai benar. Ajarkan dulu sholatnya begini-begini. Dalilun akhar, ya. Surrifatil qiblatu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shalla unasun ila ghairil qiblah ba'da an surrifat mithlu ahli Quba hatta kharaja ilaihim rajulun fi salati subh wa qala lahum inna nabi anzala alaihi laila qur'anun amara an yastaqbilal ka'bah wa hum fi salatihim fasadaru ila al-ka'bah istidaratan kamilah li'annahum awalan kanu qad ja'alu al-ka'bah khalfa adhhurihim amma al-an faja'alu baital maqdis alladina kanu yusalluna ilaihi min qabl khalfa adhhurihim wa sara makanul imam huwa makanu al-ma'mumin. Baik, walam yastanifus shalah walam yu'idu ma sabaq li jahlihim fa innahum ma'alimu anna syara' ikhtalaf walam ya'muruhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah wa haula'i ma'dzurun li'annahum banau ala aslin al-aslu anna al-qiblah hiya kama kanat 'alaihi min qabl hatta yatabayyan annaha nusikhat ilal qiblah. Nah, ini contohnya ketika terjadi perubahan kiblat di zaman Nabi dulu ya. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina, sekarang menghadap ke Ka'bah. Jadi muter 180 derajat begitu ya. Muter 180 derajat. Ini kemudian di situ mereka tidak mengulang sholatnya. Ketika sholat itu mereka muter. Jadi yang tadinya imam di depan sekarang jadi di belakang dia. Paham ya? Baik. Lijahlihim walam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah. Nabi tidak perintahkan mereka untuk mengulang ya. Seharusnya yang tepat di situ adalah mereka selesaikan dulu sholatnya, baru kemudian sholat selanjutnya mereka menghadap ke Ka'bah begitu. Nah, tapi ini ketiga sholat. Lakin law qala qailman qala inna nabi alima bihim farubama lam yablugh dzalik naqul in sahha hadza wa anna rasula lam ya'lam faqad lam ya'lam atau lam yu'allim faqad alima bihi Allah azza wa jalla wa kullu syai'in yaqa fi hadir Rasul alaihi salam wa huwa in kana ibadah fa huwa masyru' wa in kana 'adah fa huwa mubah. Fadzalika li annana law faradna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam Allah ta'ala qad alima wa la yasqutu Allah azza wa jalla an syai'in yukhalifu syar'ah. Wa dalilu qawluhu ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa hum mustatiruna 'anil nas lakinnahum lamma bayyatu ma la yarda bayyanahu Allah azza wa jalla. Idzan kullu man fa'ala syai'an la yu'lam bihi wa huwa la yurdillahu fala budda an yubayyinahu Allah azza wa jalla. Wa min suwari adami tafrid ala sada masail mutaba'sirah hadhihi Allah nutruk hadzal kalam. Baik, min hadzal kalam qad dhahaba yaminan wa shimalan hada. Gar mustaqim bi wajhin wahid. Allah nutruk hadza. Wa min suwari adami tafrid an yakuna al-insana syi'an fi badiyatin ba'idah la yadri an ahkamillahi syai'an. Contoh yang tadi kan contoh tafrid itu. Nah, sekarang untuk adami tafrid yaitu orang yang tinggal di tempat yang jauh ya, tempat yang terpencil, tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Wa hadza la syai'a alaihi la yalzamuhu qata sawa'un tarakal ibadah aslan aw akhalla fiha bi syartin aw bi ruknin aw bi wajibin fala syai'a alaihi itlaqan illa idza kana al ma'muru bihi qad baqiya waqtuhu fa huwa mutalabun bihi. Nah, maka kalau dia seperti ini, tidak ada tafrid seperti ini karena tidak tahu, mutlak karena tidak tahu, bukan karena mampu untuk bertanya ya. Tidak ada syubhat di sini, dia tidak mampu untuk bertanya aslan
ya, maka dia meninggalkan ibadah aslan, kita katakan. Ya, baik. Maka tidak ada kewajiban apapun atas dia, ya. Akan tetapi kalau waktunya masih ada, maka kita perintahkan dia untuk melakukannya. Apa maksudnya ya? Kita perintahkan untuk melakukannya. Mithlu law alima anna salatahu fasida wa fil waqt. Contohnya kalau dia tahu bahwa salatnya sudah rusak, ya, sedangkan waktunya masih ada, wadzalika bi an sallaha masalan bi ibadiyatihi ala annaha salatun sahihah wa lamma wasala al baladi wa hadatha bima fa'ala qalu hadhihi salatun batilah wal waqtu bakin fa innahu yalzam bi hadatiha li'annahu la zala mutalaban biha ala al wajhi syar'i wa hadha fa'alaha ala wajhin ghairi syar'in fa yalzam bi hadatiha. Misalkan dia tinggal di pedalaman, di situ udah sholat zuhur, dia sudah sholat zuhur di situ, ya, dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak sesuai, ya. Kemudian dia pergi ke kota, di kota dia tahu berita bahwasanya sholat yang dikerjakan tadi cara seperti itu adalah sholat yang batil, maka di situ wajib dia kerjakan sholat yang benar selama masih ada waktunya. Bagaimana kalau waktunya sudah habis, sudah masuk waktu asar, maka yang kewajiban bagi dia sekarang waktu asar, tidak perlu mengqadha yang waktu zuhurnya. Paham tak? Baik. Imra'atun balagat aw rajulan balagha thumma taraka as-salah li dhannihi annaha la tajib alayhi hatta yablugh 15 sana fa hal nulzimuhu bil qada' aw la nulzimuhu. Al-fatwa al-an al-'amma inda al-ulama hatta minni annahu yalzam. Wa li hadha kathra su'al mathalan an imra'atin hadat wa 10 sanawat tahsibu annahu la yajibu 'alayha as-shaum illa inda 15 sana. Wa yulahid ishtihar hadha syai' inda an-nas mimma yad'u ila ihtimamihim bihi ma'anni wallahi fi nafsi min hadha syai'. Ala kulli hal aktsar ma yakunu su'al anhu mas'atus siyam wa mas'atus salah yataghadha anha wa yuqalu hiya min jinsi ar-rajul al-musi' salatuhu wa sayati aidan anna al-wajiba law taraka jahlan wa lahu badal fa innahu yasqutu anhu al-ismu wal badal yakum maqam al-mubdal fa yaf'al al-badal katarkil wajibat fil haji mathalan. Khalas, hada natruk. Wa qala qa'il idza kana fi mantiqatin fiha ulama wa lam yas'al fa hal huwa mufrid. Kalau dia berada di satu daerah ada ulama tapi dia tidak bertanya, apakah dia termasuk mufrid? Law kana hadzal insan tara ala balihi aw sami'a syai'in wajibin tsumma tarakahu fa hadza mufrid la syakka fi. Ya. Jadi kalau seorang tersebut dia terlintas di pikirannya itu sesuatu yang wajib atau dia pernah dengar, ya, bahwasanya itu dia wajib, kemudian ditinggalkan, maka ini mufrid. Ya, ini tahrim mahal nizaknya, ya. Berarti mufrid dia. Kemudian tarakal wajib al-ma'mura bihi jahlan la ya'sam bihil insan qat'an. Yani yu'darul insan bil jahal lakin hal yasqutu anhu al-amr aw yutalab bil qada' hadha huwa mahallul ishtibah. Khalas, hadha tawil jiddan hadzal kalam, ya. Fa idza kana jahilan bil hal fa adh-dhahir annahu la budda min al-qada' fi tarkil ma'mur bihi jahlan. Mithlu law akala al-insan lahman la yadhunnuhu lahma ibil wa shalla thumma tabayyana ba'dalika annahu lahma ibil naqul yu'idu shalah la siyama idza kana fil waqt bal idza kana ba'da al-waqti aidan. Baik. Ini namanya jahil bil hal. Masih ingat ya pengertian maksud dari jahil bil hal tadi? Ada jahil bil hal sama jahil bil hukum. Ini bukan jahil bil hukum, dia tahu hukumnya makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, tapi dia tidak tahu bahwasanya itu daging unta, itu masalahnya. Bukan nggak tahu hukum, tapi nggak tahu itu daging unta. Dia makan setelah selesai sholat baru sadar itu daging unta. Maka seperti ini bagaimana? Kalau waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis, tetap diulang sholatnya. Paham ya? Karena syarat sholat tidak ada di situ, yaitu wudu. Baik. Wa idza kana jahilan bil hukum, ya, beda kalau dia jahil bil hukum. Kalau tadi kan jahil bil hal, ya. Kalau jahil bil hukum maka tidak wajib qada, ya. Ya, tidak wajib qada. Misalkan dia makan daging unta, dia nggak tahu bahwasanya daging unta itu membatalkan wudu, kemudian dia sholat. Maka setelah sholat baru tahu dia, baru dengar kajian bahwasanya bahkan daging unta membatalkan wudu, maka tidak perlu dia mengqada sholatnya. Mithul ladzi la ya'rifu la yatra 'ala balihi anna akla lahmal ibil naqidun lil wudu fa shalla wa lam ya'lam wa laysa 'ala balihi aw rubbama yakunu 'aisha fi baladi ahluhu wa ulama'uhu la yarawna hadha ar-ra'. ثم علم بعد هذا أنه ناقض للوضوء فهذا لا تجب عليه الإعادة لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر يعني رجل بلغ وصار أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ظنا منه أن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة فهذا جاهل بالحكم. Diulang-ulang 3 kali pengulangan ini. فهل تلزم الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام 15 سنة بالإنبات أو الإنزال هذا في الحقيقة محل نظر. Waqad naqul inna ar-rajula mufrid limadza lam yas'al wa qad naqul inna an-nas yakhtalifun minan nas man huwa nabihun nabih mana wa fihi hadar, ya,
dia sadar begitu ya, cepat sadar. Wa idza hasala lahu mithla hadhil hala la budda an yas'al. Wa minan nas man huwa mithlul bahimah la yadri an hadha syai'an abada. Wa hadhil masail fil haqiqah la yastati'ul insan an yahkuma fiha hukman aman illa anna adh-dhahira min al-hadits anna al-jahla bil hukmi idza kana al-insan lam yatra ala bahli wa qad nasha'a ba'idan fa innahu la yalzamuhu al-qada'. Baik, udah jam 1 ini. Udah cukup? Cukup? Baik. Kenapa? Baik. Wa hadha yaridu kathiran bimana hadha yaqa'u kathiran fil waqi'. Masalan law annahum badu ruhalin la ya'rifuna al-ahkam syariah. Badu ruhalin itu maksudnya Arab Badui yang tinggalnya nomaden itu ya. Nomaden itu nggak tinggal di satu daerah dia. Tiap bulan pindah-pindah tergantung tempat sumber makanan. Wa dhannu anna al-mar'ah la tasumu illa idza tamma laha 15 sanah ma annaha qad hadat wa laha 12 sanah. Fadh-dhahir anna mithla haula la yalzimuna bil i'adah. Jadi kalau ada nanya ke antum, Ustaz, ana seorang perempuan umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun atau umur 12 tahun, saya belum balik. Umur saya 12 tahun, saya belum balik, tapi saya sudah haid. Apakah saya tetap wajib salat atau puasa atau saya nunggu nanti sampai umur 15? Maka antum lihat keadaan dia dulu. Kalau dia adalah orang tinggal di kota, maka kita katakan sudah wajib, ya, sudah wajib antum salat, ya, dan tidak perlu mengulang yang telah lewat, ya. Harus mengulang yang sudah lewat. Kalau diulang itu, ya. Cuman untuk pengulangannya nanti, kalau nggak salah disampaikan sama saya di sini bentuk pengulangannya seperti apa nanti. Apakah diulang semuanya atau bagaimana? Nanti ada perinciannya. Ya, adapun kalau dia ada seorang badui, ya, tinggal di pedalaman, maka jika kondisinya seperti itu, al-zahir la yalzimu bil i'adah. Nah, tidak perlu dia mengulang salatnya. Kadzalika law kanu la ya'rifuna syai'an an ahkamis shalah wa kana al-wahid minhum yaqra'u qira'atan la tujzi'u aw yaqra'u badal al-Fatihah qul huwallahu ahad li'annaha aqsar wa idza kana mashghulan taraka at-tashahhud al-awwal lahtasara as-salah wa lam yatra 'ala balihi ma anna hadha jaiz fa hal naqul inna hadha yalzimu al-i'adah. Naqul zahiru hadithil musii' fi salatihi annahu la yalzimu al-i'adah li'anna al-musi'a fi salatihi la syakka annahu kana yusalli kulla hadhil mudda ala hadhis salah allati qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji fa salli fa innaka lam tusalli fa mithlu hadha naqul la i'adata alaihi li'annahu ghairu mufrid aw rubbama la yakunu indahu ahad yas'aluhu amma ashbaha dhalik. Amma rajul mufrid fa hadha nulzimuhu mithla an yaskuna rajulun baitan aw yakunu dhayfan 'inda shakhsin wa yaqul ana wallahi astahi an asalahu wa aqul aina al-qiblah fa ana usalli ala hadhil jihah fasalla ila ghairil qiblah fasalla fardhan aw fardain aw thalatha furud wa ba'da dhalika tabayyana annahu laysa ila al-qiblah fa hadha yu'id li'annahu mufrid wa li'adha qala ulama man kana fil balad fa innahu yajibu an yas'al. Kalau antum bertamu ke rumah seseorang, ya, atau antum tinggal di hotel berapa lama, berapa hari gitu, antum malu nanya kepada resepsionis kiblat ke arah mana, akhirnya antum menerka-nerka kiblat ke sini, antum sholat di situ. Kemudian setelah berapa hari, sudah lewat berapa sholat, baru antum sadar, ngecek di HP, di aplikasi, ternyata kiblat bukan ke arah sini, salah. Ya, maka seperti ini wajib antum ulang sholat-sholat yang telah lewat tersebut. Berapapun banyaknya wajib diulang. Kenapa? Karena antum dihukumi mufrid di sini. Kenapa dihukumi mufrid? Litarki soal, ya, litarki soal. Baik. Maka dikatakan para ulama, mangkana fil balad fa innahu yajibun yasal. Barang siapa tinggal di satu negeri yang mayoritas kaum muslimin atau ada satu saja seorang ulama di situ, maka dia wajib bertanya. Maka hampir tidak mungkin di zaman sekarang, ya, di zaman modern seperti ini. Kalaupun tidak ada ulama, ada HP, ya, ada teknologi untuk bisa mencari jawabannya, ya, maka hampir tidak ada zaman sekarang. Illa idza tamakkana min al-istidlal bil maharib fana'am amma an yatakharras wa yaqul Allah adhunnu anal qiblah hakadha naqul la fa ahyanan tadhun anal qiblah hakadha wa tajid qiblah ala khilafi dzalik. Adapun kalau dia mampu untuk beristidlal dengan maharib, dengan mihrab, ya, dia lihat mihrab orang misalkan atau lihat kuburan, ya, kuburan kan menghadap ke kiblat di situ, dia tahu lihat kuburan itu, oh ini adanya Arabnya ke sini berarti kiblat ini, gitu. Maka seperti itu, ya, boleh dia beristidlal dengan seperti tanpa perlu bertanya. Baik. Wa khulasatul qaul al-jahlu bil muharram la syakka anna al-insan la yu'akhadhu bihi. Ini mahallu al-ittifaqnya. Nah, hukum asalnya atau hukum umumnya
orang yang jahil terhadap sesuatu yang dia haramkan, maka dia tidak dihukum dengan sesuatu tersebut. Wala yatarattab alaihi syai' min ahkamihi mahma kana hadha syai' al-muharram. Wal jahlu bil wajib naqul la yu'akhadhu bihi al-insan min haitsul ism li'annahu jahil, lakin min haitsul qada' fihi tafsil. Ya, dari sisi dosa, ya, kita katakan dia nggak dapat dosa karena dia jahil. Tapi dari sisi qada ada perincian. Perhatikan bedanya ya. Nah, jadi katakanlah antum ini, antum nggak tahu ini wajib atau tidak, ya, antum tinggalkan dia karena antum nggak tahu itu wajib atau tidak. Maka bagi antum tidak ada dosa, tidak ada dosa. Tapi qada tetap ada bagi antum, ada tafsilnya, ya. Ada tafsilnya sekarang qada itu. Hingga nahasala minhu tafrid. Kalau antum adalah seorang yang mufrid, ya, mungkin untuk bertanya tapi tidak bertanya, la yumkin an yatasahal ma'ahu, ya. Wa illam yahsul minhu tafrid bi an kana jahilan bil hukmi wa darbihi wa yarfa anhu qada. Wala fi hadhi hujja min haditsul musih. Baik. In kana hasala minhu tafrid fa innahu la yumkin an yatasahal ma'ah. Jadi kalau dia mufrid maka tidak mungkin dia diperbolehkan, diizinkan untuk tasahul di situ. Wa illam yahsul minhu tafrid bi an kana jahilan bil hukm yu'dzar bihi wa yarfa anhu qada. Ya. Baik, minha hadithul musib sawati hadil mustahada allati kanat tastahadu haidatan kabirah tamnaha as-salah hatta salafin nabi alaihi wasallam qala umkus fi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk walam ya'mur habil qada li annaha baniyatun ala aslin yani laha udhrun wal asal anna hadha dam haid wa li hadha qalat inni ustahadu haidatan syadidatan kabiratan fa hadhihi ma'dhuratun lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil qada. Kadzalika ahlu Quba sallu ba'da salawat ila ghairil qiblah lakin li'annahum lam ya'lamu bin nasakh wa banaw 'ala al-asl wa huwa al-baqa' 'ala al-qiblah wa baqa' makana ala makana. Karena ketidaktahuan mereka perubahan kiblat, maka mereka tidak dihitung sebagai mufrid. Jadi ringkasnya begini, ada seorang tidak mengetahui itu sesuatu yang wajib, kemudian dia tinggalkan sesuatu yang wajib tersebut, maka dia tidak mendapatkan dosa, tapi dia dalam masalah qada ada perincian. Tidak wajib qada secara mutlak, tapi ada perincian mufrid atau ghairu mufrid. Paham ya? Mufrid atau ghairu mufrid. Kalau dia mufrid, ya, maka dia wajib qada. Kalau tidak mufrid, maka tidak wajib qada. Paham ya? Nah, maka patokan mufridnya ini sekarang bagaimana? Patokan mufrid kata para ulama tadi, in kana fil balad fayajibu alaihi an yas'al. Ya, jadi tarkas soal itu yang menentukan mufrid apa tidaknya. Nah, itu khulasatul kalamnya. Ringkas sebenarnya ya. Tapi karena kasusnya banyak yang dibuat sama Syekh di sini, kemungkinan kasus karena beliau kan berfatwa juga kan. Jadi fatwa beliau kan itu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang datang. Pertanyaan beliau jawab, beliau kasih fatwanya, dan itu adalah fatwa-fatwa beliau yang tadi itu. Ya, kasus-kasus yang spesial, kasus-kasus spesifik. Ya, antum tahu kan Lajnah Daimah ya? Lajnah Daimah itu kan punya kumpulan fatwa gitu ya. Sekarang kalau tidak salah sudah sampai 15 jilid kalau nggak salah itu. Kumpulan fatwa Lajnah Daimah, dan itu akan terus bertambah. Ya, permasalahan-permasalahan kontemporer. Permasalahan-permasalahan yang sesimpel tadi itu akan terus bertambah pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, maka wajar kita dapati banyak perselisihan, banyak khilaf sebagainya. Baik, Allah Ta'ala alam, itu dia pembahasan mawani yang pertama, yaitu apa? Al-jahal. Baik. Nah, insyaallah Ta'ala kita ambil nanti mawani yang kedua, yaitu an-nisyan. Jadi berapa halaman tadi kita baru bahas mawani yang pertama doang. Padahal poin yang berkaitan dengan mawani pertama ini pengertiannya, kemudian apa? Asarnya. Nah, itu doang sebenarnya paling penting, jahal itu, ya. Baik. Beda dengan permasalahan yang tenar beberapa waktu yang lalu ya, al-uzur bil jahal ya. Uzur bil jahal, ya, itu dalam masalah akidah yang seperti itu. Ini dalam masalah fikih kita terapkan tadi ya. Kalau uzur bil jahal dalam masalah akidah, nah itu tentu berbeda lagi. Baik. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.